그거네. 그래. 뭐 여기 있네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik saja dan sehat selalu. Kali ini, Kisi-Kisi Film akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul Pound 2020. Film ini bercerita tentang seorang debt collector yang merawat anak yang digadekan dengan tulus dan ikhlas hingga dewasa. Namun terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Peristiwa apakah yang sebenarnya terjadi? Maka dari itu, mari kita saksikan video berikut dengan baik dan tanpa skip, agar dapat mengetahui alur cerita dengan baik. Namun sebelum menonton, Kisi-Kisi Film mengingatkan video ini mengandung spoiler. Jadi yang anti spoiler disarankan untuk meninggalkan video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Film dimulai dengan ditampilkan seorang gadis cantik yang sedang bekerja sebagai penerjemah bahasa asing di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Setelah bekerja, gadis tersebut mendapat telepon dari seseorang. Seketika itu dia pun segera pergi dan ingin menemuinya. Dan cerita pun dimulai. Cerita berlanjut di suasana kota Incheon pada tahun 1993 dengan ditampilkan dua orang pria parubaya yang bernama Do-seok dan anak buahnya Jong-bae untuk mencari seseorang. 여기가. Dan setelah lama berjalan, akhirnya Do-seok dan Jong-bae berhasil menemukan orang yang mereka cari, yaitu Myung-ja dan anaknya yang bernama Seung-yi untuk menagih hutang. Jadi di sini pekerjaan Do-seok dan Jong-bae adalah seorang debt collector atau penagih hutang. Namun ketika ditagih, ternyata Myung-ja tidak mempunyai uang sama sekali. Sehingga Do-seok menjadikan Seung-yi sebagai jaminan dan akan mengembalikan Seung-yi ketika Myung-ja sudah membayar hutangnya. Scam berlanjut di mana Myung-ja datang ke tempat di mana suaminya bekerja untuk meminta upah kerja suaminya yang ternyata sudah diambil oleh suaminya. Di sini kita mengetahui kalau ayah Seung-yi ternyata pergi dengan selingkuhannya dan ternyata Myung-ja adalah imigran gelap dari Cina. 니들 불법 체류 잔거 내가 모르는 줄 알아? Kemudian scam berlanjut di mana Myung-ja menelpon kerabatnya untuk meminjam uang. Namun dengan syarat Myung-ja harus rela Seung-yi diadopsi oleh orang kaya agar hidup Seung-yi lebih baik. Setelah menelpon kerabatnya, Myung-ja kemudian menelpon Do-seok untuk memberitahu bahwa besok pagi ia akan membayar hutangnya. Namun, setelah keluar dari telepon umum, ternyata Myung-ja sudah ditunggu oleh dua orang polisi yang ingin menangkapnya. Jadi penyebab Myung-ja ingin ditangkap ialah karena Myung-ja merupakan imigran gelap. Singkat cerita, Seung-yi sudah ada di rumah Do-seok dan Do-seok menyuruh Seung-yi untuk cepat tidur. Namun, di tengah perjalanan dalam mencari rumah Seung-yi, ternyata mobil yang ditumpangi mereka terjebak macet. Sehingga Seung-yi memanfaatkannya untuk kabur dan sesegera mungkin bersembunyi. Sehingga dia pun selamat dari kejaran Do-seok dan Jong-bae.
Kemudian scam berlanjut di mana Sung Yi sudah berhasil sampai di rumahnya. Dan ternyata sudah ada 2 orang polisi yang mencarinya. Sehingga Sung Yi pun bersembunyi. Singkat cerita, Do Seok sudah ada di tempat penampungan imigran gelap untuk bertemu Myung Ja. Di sana Myung Ja meminta tolong ke Do Seok untuk membawa Sung Yi ke Seoul, bertemu pamannya yang akan membawa Sung Yi ke rumah orang kaya untuk diadopsi, dan pamannya lah yang akan membayar hutang Myung Ja. 같이 추방당하면 승희는 끝입니다. Keesokan harinya, Sung Yi bergegas pergi keluar mencari ibunya. Dan tidak lama kemudian, Do Seok datang ke rumah Sung Yi untuk mencarinya. Dan melihat pesan dari Sung Yi bahwa dia pergi untuk mencari ibunya. Di malam hari, di saat Sung Yi mencari ibunya, dia dihadang oleh orang yang mau berniat jahat padanya. Namun di saat yang tepat, Do Seok datang untuk menyelamatkan Sung Yi dan menghajar orang tersebut. Hari demi hari berganti. Sung Yi terlihat sudah mulai akrab dengan Do Seok dan Jombai. Setiap hari, Sung Yi terlihat membersihkan rumah Do Seok dan menyambut kedatangan Do Seok dan Jombai ketika pulang kerja. Tak lama kemudian, paman Sung Yi menelpon Do Seok, yang mana mereka berjanji untuk bertemu dan untuk membawa Sung Yi pergi. 박효석 씨 맞소? 예? 큰아버지 되는 Singkat cerita, Sung Yi diajak jalan-jalan oleh Do Seok dan Jombai. Terlihat dalam perjalanan mereka saling bercanda. Dan Sung Yi memberi nama baru ke Do Seok yaitu Park Sombai. Dan mereka singgah ke toko baju untuk membelikan Sung Yi baju. Setelah itu, mereka pergi makan. Dan pada saat mereka makan, Sung Yi memohon ke Do Seok untuk diantar menonton konser. 콘서트 하는 날인데. Setelah menonton konser, Do Seok membelikan Sung Yi kaset VCD kesukaan dia. Dan saat sampai di rumah, mereka mengadakan acara perpisahan untuk Sung Yi. Di sini kita lihat raut wajah Do Seok dan Sung Yi bersedih, seakan tak mau berpisah. Karena Sung Yi merasakan perang ayah dari Do Seok yang sudah lama ia tidak rasakan. Keesokannya, Do Seok dan Sung Yi sudah ada di tempat di mana Sung Yi akan dijemput oleh pamannya. Di sana, Do Seok membelikan VCD player untuk Sung Yi. Karena sebelumnya Do Seok sudah membelikan kaset CD untuk Sung Yi. Jadi dia membelikan VCD player yang bisa dibawa kemana-mana. Setelah lama menunggu, akhirnya Do Seok bertemu dengan paman Sung Yi. Namun, di sini Do Seok sedikit curiga dengan gelagat paman Sung Yi, karena dia tidak tahu nama Sung Yi. Namun sebelum berpisah, Do Seok memberi tahu nomor pagar Do Seok. Dan dengan berat hati, Do Seok melihat Sung Yi pergi dengan naik bis. Kemudian scam berganti di mana Do Seok dan Jombai sedang bekerja untuk menagih hutang. Di sini kita diperlihatkan di mana Do Seok sangat tidak bersemangat bekerja karena sangat merindukan Sung Yi. Sehingga Jombai pun memberi nasihat ke Do Seok untuk mengirimi Sung Yi pesan melalui pager. Jadi, pager ini adalah alat komunikasi orang dulu untuk mengirim pesan. Sesampainya di rumah, Do Seok pun menelpon paman Sung Yi
untuk menanyakan kabar Seung Yi. Namun istri Paman Seung Yi berbohong kalau Paman Seung Yi tidak pulang beberapa hari ini, yang membuat Do Seok sangat khawatir kepada Seung Yi. Singkat cerita, Do Seok pun menunggu Paman Seung Yi di depan rumahnya untuk menanyakan Seung Yi. Di sini Do Seok merasa sangat kesal dan marah dan memukuli Paman Seung Yi karena ternyata Seung Yi tidak diadopsi oleh orang kaya dan ternyata Paman Seung Yi menjual Seung Yi ke seseorang. Singkat cerita, Seung Yi sudah berada di sebuah tempat karaoke. Di sana dia tinggal bersama seorang perempuan yang ternyata Seung Yi dijadikan sebagai pelayan. Hari demi hari berlalu. Setiap hari Seung Yi membersihkan dan mengepel lantai. Setelah melakukan tugasnya, Seung Yi teringat Do Seok, sehingga Seung Yi pun diam-diam membawa telepon ke kamarnya dan ingin mengirim pesan suara ke Do Seok untuk menanyai kabar dari Do Seok. Namun, di saat Seung Yi ingin menelpon Do Seok, ternyata malah salah sambung karena Do Seok tidak memberi kode area nomornya. Scam berlanjut di mana Seung Yi membersihkan sebuah ruangan tempat karaoke. Namun di ruangan itu ada seorang tamu yang sedang mabuk berat dan melempar gelas kaca ke dinding yang membuat pipi Seung Yi terluka akibat pecahan kaca itu. Kemudian scan berpindah di mana Do Seok memberitahu kode area nomor teleponnya kepada Seung Yi melalui pesan suara yang dikirim ke pager. 다모야. Kemudian Seung Yi pun menelpon Do Seok dan memberitahu di mana dia berada. Do Seok pun dan Jombay bergegas pergi menemui Seung Yi. 그 어린 게 뭘 안다고 룸사랑에다 애를 팔아넘기냐고 이 양아치 같은 새끼들 그냥. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan Seung Yi yang telah menunggunya. Namun karena pintu terkunci, maka Do Seok pun memecahkan kaca pintu tersebut dan mengeluarkan Seung Yi. Lama kemudian, pemilik tempat karaoke tersebut keluar dan terjadilah adu mulut antara Do Seok dan perempuan itu. Dan Do Seok akan menebus Seung Yi untuk bisa dibawa pulang. Kemudian scam berlanjut di mana Do Seok mendaftarkan Seung Yi untuk sekolah. Namun ditolak karena Seung Yi merupakan anak imigran gelap. Tapi karena kegigihan Do Seok, akhirnya Seung Yi dapat diterima dan bersekolah di mana dia mendaftar. Scan berganti di mana di hari pertama Seung Yi ke sekolah dan Do Seok menyambutnya di depan pagar. Dan betapa bahagianya mereka saat Seung Yi mendapat nilai 100. Singkat cerita, saat Seung Yi sudah SMA dan saat ia pulang sekolah, ternyata ibunya yang sudah lama meninggalkannya mendatangi sekolah Seung Yi. Namun ketika tahu Do Seok menjemput Seung Yi, akhirnya dia tidak jadi bertemu dengan Seung Yi. Dan saat ujian sekolah tiba, Do Seok mengantar Seung Yi ke sekolah dan memberikan semangat untuk Seung Yi, dan semua wali siswa menunggu di luar sekolah untuk mendoakan mereka. Singkat cerita, Seung Yi pun lulus sekolah dan melanjutkan kuliah. Kemudian scam berganti di mana Do Seok mendapat telepon dari ibu Myunja dan memberitahu bahwa Myunja sedang sakit dan ia ingin bertemu dengan Seung Yi. Kemudian esok harinya Do Seok mengantar Seung Yi untuk bertemu dengan Myunja
Dan akhirnya mereka dapat bertemu dan berpelukan dengan berlinang air mata setelah sekian lama berpisah. Kemudian scam berlanjut di mana Myungja berterima kasih dan bersujud ke Do-seok karena sudah membesarkan Seung-yi dengan baik. Dan Myungja meminta tolong ke Do-seok untuk mencari ayah kandung Seung-yi dan mempertemukan mereka. Singkat cerita, setelah pulang dari rumah Myungja, saat telah di rumah Do-seok, Seung-yi melihat sepatu Do-seok yang sudah rusak. Kemudian Seung-yi menelpon Do-seok dan mengatakan bahwa dia ingin pergi liburan, yang ternyata Seung-yi pergi untuk bekerja. Dan saat itu juga ternyata Do-seok berada di tempat kerja ayah Seung-yi yang dulu untuk mencari tahu di mana ayah Seung-yi berada kepada salah satu pegawai di sana. Tapi tiba-tiba kepala Do-seok pusing. Kemudian scam berpindah di mana Seung-yi sedang bekerja. Dan ternyata ia bekerja di pabrik sepatu, dan di saat sudah mendapat gaji, Seung-yi pun membelikan sepatu untuk Do-seok. Lalu Do-seok yang sedang berusaha mencari ayah Seung-yi akhirnya bisa menemukan alamat ayah Seung-yi. Dan pada suatu malam, Do-seok mengajak Seung-yi untuk bertemu ayah kandungnya. Lalu dia pun pulang meninggalkan Seung-yi di sana bersama ayah kandungnya. Dan tak lama kemudian, Seung-yi menelpon Do-seok untuk meminta dijemput. Dan saat itu pertama kalinya Seung-yi memanggil ayah ke Do-seok, sehingga dia pun terharu dan bergegas pergi untuk menjemput Seung-yi. Namun di perjalanan tiba-tiba kepala Do-seok sakit yang membuat dia kehilangan kesadaran dan mengakibatkan dia mengalami kecelakaan tanpa diketahui oleh Seung-yi dan Jong-bae. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Seung-yi dan Jong-bae yang telah mencari Do-seok selama 10 tahun dan tak pernah menemukannya, tiba-tiba Seung-yi ingat kalau dia pernah memberi nama baru ke Do-seok, yaitu Park Seung-bo. Seketika itu juga mereka kembali ke kantor polisi dan meminta daftar orang hilang yang bernama Park Seung-bo. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan Do-seok atau Park Seung-bo di sebuah panti jompo, yang ternyata Do-seok sudah tidak ingat apa-apa lagi. Dia hanya ingat pemberian nama dari Seung-yi, yaitu Park Seung-bo. Kemudian mereka menuju kamar tersebut. Begitu banyak derayan air mata saat itu, tangis dan air mata terpecahkan. Dan tiba-tiba dia mengingat Seung-yi sambil mengeluarkan VCD player yang pernah dibelikan Do-seok untuk Seung-yi. Seung-yi pun memakaikan sepatu yang pernah dibeli untuk Do-seok. Dan film pun ditutup saat Seung-yi memanggil ayah kepada Do-seok. Dan film pun tamat.